Guys, kalian pernah ngebayangin gak sebuah perjalanan panjang yang membawa kalian lebih dari sekadar destinasi? Nah, saya sedang berada di salah satunya. 38 jam, 2 hari 2 malam dari kota Lanzhou ke kota Guangzhou, dari barat laut Tiongkok ke timur Tiongkok, melintasi lebih dari 2300 km. Tapi ini bukan perjalanan biasa. Kereta kelas K, kereta sleeper yang menghubungkan dua dunia, tak hanya membawa saya melintasi China, tapi juga membawa saya menyelami setiap detik, setiap perjalanan yang ada di dalamnya. Tapi, apa yang sebenarnya saya cari di perjalanan ini? Mari kita temukan bersama. Ini perjalanan saya, dan semuanya baru saja dimulai. Assalamualaikum guys, selamat malam dari kota Lanzhou di provinsi Gansu di Tiongkok bagian barat laut. Nah, tepatnya saya berada di stasiun Lanzhou atau Lanzhou Railway Station. Sekarang pukul jam 7-an ya, jam 7 lebih dikit. Nanti jam setengah 10 saya mau berangkat dari sini, dari stasiun Lanzhou menuju stasiun Guangzhou yang jaraknya itu hampir 2000, sekitar kurang lebih 2300 km ya. Nah, saya itu naik kereta api K228 atau kereta non HSR ya. Jadi keretanya itu kereta sleeper. Jadi saya milih kursinya itu sleeper, hard sleeper. Oke. Nah, beginilah pemandangan di stasiun Lanzhou. Ini cuacanya dingin banget ya. Dingin banget. Suhunya sekitar kira-kira -1 ini. Karena di Lanzhou ini merupakan dataran tinggi. Tingginya itu di sini sekitar 1500 mdpl kotanya. Nih. Wow, dingin banget. Ini kopiah kemarin saya beli di Kunming ya, di stasiun Kunming, di dekat masjid apa itu namanya di Kunming ya. Jadi selama saya di sini, kalau sholat di masjid di Tiongkok ini saya pakai ini. Oke, mari kita masuk ke dalam. Oke, mari kita masuk ya. Ini ada pintu masuk 5, 4, 3, 2, 1. Kita ke 3 ini. Oke, sebelum kita ke ruang tunggu, kita harus scan paspor dulu ya di sini ya. Scan paspor di mana? Kayaknya di sini deh. Kayaknya di sini. Ini lagi ramein. Kita scan paspor dulu sini. Habis itu security check di sana. Oke, setelah security check di sini, tadi udah diperiksa semua seperti di bandara ya. Jadi di Cina ini setiap transportasi umum, pesawat maupun kereta api jarak jauh maupun metro itu kita harus security check dulu. Nah, kereta kita itu K228 itu dia. K228 berangkatnya itu jam 9.39. Itu gate 23 itu ya. Gate 23. Oke, waiting room 35. Kita kemana? Kita ke kanan ya. Kita ke kanan nih. Nanti ke sini ya. Oke, ternyata di gate 3 ya. Ini waiting room 3. Jadi kita ke atas. Karena di tiketnya tadi dibeli di trip.com itu antara gate 2 dan gate 3. Ternyata pas dikonfirmasi di sini gate 3 ternyata. Oke, berarti gate 3 kita ke atas. Kita ke atas, nanti kita nunggu di waiting room 3. Nah, nanti setelah kita tunggu 15 menit ya sebelum boarding, kita tuh cek paspor lagi. Habis itu baru kita turun lagi ke peron. Waiting room 3 berarti ke kiri. Itu kereta kita ya, K228. Waiting room 3. Wah, ini sepertinya yang berangkat di Guangzhou ini banyak banget ya ternyata ya. Oke, seperti inilah ruang tunggunya. Sepertinya itu udah mau boarding ya.
Ayo kita segera berangkat. Kita ketinggalan ini. Itu ke 228. Wow, udah pada antri ini. Ini sepertinya ada ribuan ya ini kayaknya. Karena satu gerbong itu kayaknya ada 16 kereta mungkin ya. Itu kita di peron 2 ya. Di peron 2. Mana nih petugasnya ya yang bisa scan? Yang bisa scan mana nih? Oh ya, ini sebelah kiri. Oke, setelah kita cek paspor, kita menuju peron 2. Peron 2 itu di sebelah ini ya, di atas ya, platform 2. Ini penumpangnya ramai banget. Kita di gerbong 6 atau kereta 6, berarti di sebelah kiri ini ya. Kalau 7/19 di sana. Oh, berarti ada 19 gerbong berarti ya. 19 kereta. Jadi kita ke sini. Sampai jumpa lagi Kota Lanzhou. Semoga bisa mengunjungimu kembali. Luar biasa sih Lanzhou ini, mantap banget. Oke, ini gerbong 4, ini 5, saya itu 6 ya. Saya gerbong 6 atau kereta 6 di tempat duduk atau sleepernya itu nomor 3. Ini ya. Ini dia. Wah, udah rame banget itu orangnya. Nah, Lanzhou tuh Guangzhou. Oke, di sini kita ini lagi ya. Cek paspor lagi ternyata. Nah, ini dia sleeper middle ya. Ternyata kalau kita duduk ini kena ya kepala kita seperti ini. Nah, ternyata naroknya itu di sana ternyata udah penuh, ternyata nggak bisa lagi narok bareng. Ini kita tidur. Nah, di sana itu ada gantungan ini. Ya, sleepernya ini ya, hard sleeper ya, jadi seadanya aja. Walaupun hard sleeper cukup empuk sih, tapi karena ini 3 tingkat, ya agak rame aja di sini. Ya, oke lah, cukup nyaman lah ya. Selama 38 jam 14 menit kita akan menaiki ular besi ini. Oke teman-teman, ini keretanya udah berjalan tepat jam 9.39, berangkat dari stasiun Lanzhou menuju stasiun akhir yaitu Guangzhou. Jaraknya itu jauh banget ya, sampai 2.300 kilometeran. Nah, ini akan melewati beberapa stasiun penting seperti Xi'an, terus Wuhan, terus akhir nanti baru di Guangzhou. Ada banyak ya stasiun pemberhentiannya, makanya
Ini memakan waktu cukup lama, yaitu 38 jam 14 menit. Jadi 2 malam. Nah, jadi kita nyampainya itu hari Minggu, atau bukan besok ya, besok satunya lagi jam 12-an siang. Wifi 关掉吗？还有关掉，没事，关掉。我这边他老累，他那里找。Kondisi di dalam kereta sleeper, ya space-nya antar tempat tidurnya itu kurang ini ya, kurang tinggi ya. Jadi kalau kita duduk itu tuh kepentok kepalanya, kecuali yang soft sleeper baru itu kan formasinya itu kan 2-2 ya. Jadi di sana sleepernya 2, di kiri kanannya juga. Kanannya juga 2, kirinya juga 2 ya. Jadi agak lega kepalanya gitu. Kalau yang sleeper ini jadi itu 3-3. Nah, makanya nggak cukup untuk kita duduk. Nah, jadi enaknya ya tidur aja seperti ini ya. Itu petugasnya lagi ngecek ya. Tadi nanyain KTP warlocknya. 你们要是就是中途想带他下去看一下，大人必须得带着啊！你别让他一个人下去。38 jam. Selamat menikmati. Oke, malam ini kita tidur aja ya, karena tadi udah sholat isya, udah makan juga. Jadi kita tidur aja, nunggu besok pagi. Nah, untuk pemberhentian stasiunnya, pemberhentian penumpang di stasiun itu nyampenya itu sampai 36 stasiun. Nah, walaupun namanya itu hard sleeper, tapi ininya empuk kok. Empuk, dapat bantal, lalu dapat selimut yang tebal, terus di dalam keretanya juga hangat, padahal di luar itu sampai -4 tadi di Lanzhou. Nah, untuk pemberhentian stasiunnya itu sampai 36 stasiun, jadi panjang banget ini. Ternyata jam 10:30 lampunya dimatiin ya. Ini lampu gelap banget nih, nggak ada juga lampu redup-redupnya, jadi ini gelap banget. Ini memang udah jadwalnya tidur kan, jadi lampunya dimatiin. Nah, itu tuh yang di sana tuh lampu yang dari WC. Halo, selamat pagi teman-teman. Ini saya baru bangun ini. Semalam tidur nyenyak banget, enak banget tidur di sini ternyata. Ini udah pukul jam 8.49 pagi. Ini sebenarnya udah telat nih saya tidur nih, tapi enak banget. Ini kita baru nyampe di setelah Xi'an ya, setelah Xi'an 6, nggak jauh dari Xi'an. Nah, ini keretanya udah mulai jalan lagi nih. Tadi berhenti lama juga di stasiun Xi'an. Kepentok. Siapa suruh jangan kayak gitu? Oke, ternyata di sini ada wastafel.
di gerbong berapa ya? Ini gerbong 7 kayaknya. Gerbong 7 ya, kereta 7. Oke, udah selesai cuci muka sama gosok gigi. Sekarang kita mau ke WC ya. WC-nya lagi dipakai. Nah, ini rame juga. Ternyata di sini banyak juga ya ini pegunungan perbukitan kayak gini. Dan ini semua udah kering semua, ini karena musim dingin ini udah mati semua ini pohonnya. Kayaknya pohonnya emang gak mati deh, tapi emang kalau di musim dingin sama musim gugur dia emang daunnya itu emang kering gitu. Nanti di musim semi dia tumbuh lagi. Oh my god. Ada jackpot guys, ada jackpot di WC. Oh my god. Aduh, gimana ini ya? Ada tai. Ternyata di kereta ini ya bisa atau boleh ngerokok ya guys. Ini smoking room di antara dua gerbong atau dua kereta ini di dekat WC sama wastafel. Nah, di sini ada tempat sampah juga. Di sini juga ada air hangat ya. Mana? Ini kereta berapa? Nah, ini dia yang sama ada air hangat di sini ya. Khususkannya wah, ternyata di sini bersih nih. Ada satu gerbong yang saya ketemu, gerbongnya ada WC-nya bersih. Tadi ya Allah ada 2 atau 3 itu, ada isinya semua. Ini air panas. Ini apa nih ya? Ini seperti untuk listrik ya. Ini kota apa nih? Ternyata kita di kota Huayin namanya. Ini keretanya menuju ke kota Zhengzhou. Nah, ini kita kayaknya mampir dulu deh ke utara gitu, baru nanti kita ke selatan menuju Guangzhou. Di sini karena musim dingin ya, ini semuanya kering ya, rumput, tanaman, perkebunan. Ini nggak ada yang hijau semua, ini udah coklat-coklat semua. Nah, itu kotanya itu. Di setiap kota pasti ada apa namanya ini, apartemen ya kalau di China ini. Ini kecepatannya berapa ya? Palingan 60 km per jam ini. Kalau kecepatan maksimumnya sekitar 160 km per jam. Bukan 160 km per jam ya, tapi 120 km per jam maksimumnya. Sama sih seperti yang ada di Indonesia, jalur ini Jakarta Gambir ke Surabaya Gubeng
Nah itu biasanya maksimum 120 km per jam juga itu. Jadi untuk 2.300 kilo selama 38 jam ya wajar ya, karena kecepatannya seperti itu. Habis itu pemberhentian stasiunnya juga banyak, sampai 36 stasiun. Gila nggak tuh? Nah di samping kita ini juga ada kereta kargo ya, itu ngangkut barang itu. Nah di sana itu ada kincir angin pembangkit listrik. Nah ini kita sampai di emplasemen stasiun mana ini? Banyak banget jalur di emplasemennya. Ternyata di setiap kompartemen, oh di sana ya Pak? Oh ya. Ternyata. Iya, tadi kan saya nanya ada charging di sini. Ternyata nggak ada charging di setiap kompartemen itu, hanya 1-2 di sebelah sana ada. Susah juga sih, sebanyak ini penumpang yang mau ngecas, tapi yang disediain cuma 1-2 aja gitu. Jadi kita gantian. 下车的旅客请提前做好准备，自列车车厢内禁止吸烟。 Itu ada jualan makanan ya, tapi kita tahu aja ya, tidak terjamin kehalalannya. Nah, di sana tadi ada ibu-ibu berjilbab juga. Itu kan ini keretanya dari Lanzhou, karena banyak muslim Lanzhou juga pergi naik kereta ini juga ternyata. Sleeper atas sulit juga sih, karena kepentok kepalanya. Nah yang enak itu yang di bawah ini, nggak kepentok itu tuh, tengok. Enak yang di bawah. Nah yang sleeper middle sama top itu, aduh, nggak enak banget kepalanya. Nah jadi teman-teman kalau mau mesen tiket sleeper yang hard sleeper, pesanlah yang kalau di trip.com kita nggak bisa milih sih sebenarnya. Bisa sih milih, tapi belum tentu juga kita dapat yang di bawah gitu, karena tiketnya tuh cepat habis. Jadi kalau bisa seminggu atau 15 hari sebelum keberangkatan kalian udah mesen gitu. Cepet banget habisnya. Kalau bisa, kalau di trip.com, kalau kereta api di Cina ini tiketnya itu buka pemesanan itu 15 hari atau 2 minggu sebelum keberangkatan. Nah itu tuh pas dia buka langsung kalian pesan, biasanya kalian diprioritaskan untuk dapat yang di bawah. Karena saya kemarin itu udah seminggu sebelum keberangkatan, cuma dapat yang middle. Selamat pagi di dalam kereta. Ini saya baru sarapan ya. Ini jam udah 9:30. Ini baru sarapan. Ini bawa bekal kemarin. Ini rendang jengkol. Terus nasinya tuh beli kemarin di Lanzhou 2 porsi, harganya 6 yuan. Jadi sekitar 15.000 rupiah. Ini rendang jengkol ini. Rendang jengkol. Sama ada dendengnya dikit, sisa dikit. Soalnya kan kemarin bawa bekalnya tuh ini rendang jengkol, rendang sapi, sama dendeng balado. Jadi ini buat survive di sini. Ternyata rasanya masih enak gitu ya. Terasa di kampung. Kalau orang di sini ya biasa makan pakai tangan kayak gini. Mereka tuh makan kalau nggak pakai sumpit, sendok, atau nggak pakai tangan tapi pakai plastik, gitu. Sarung tangan plastik gitu. Bodo amat ya. Kalau kita sih enak pakai. Kalau mereka bilang jorok, mereka tuh sebenarnya jauh lebih jorok ya.
Udah sembarangan nggak disiram, ampun dah. Ini sisa jajanan kemarin ya, beli di Masjid Siguan. Ini rasanya kayak roti goreng. Sama persis kayak roti goreng. Kita baru aja nyampe di stasiun Lingbao. Lingbao ini di Provinsi Henan. Nah, di Lingbao ini sekarang ini cuacanya tuh suhunya 7 derajat. Tapi ada matahari ini. Ya walaupun musim-musim dingin, ternyata matahari di sini bersinar gitu. Jadi masih ada matahari. Nah, Lingbao ini merupakan stasiun pemberhentian ke-15 dari 36 stasiun. Gitu. Jadi sekarang pukul 10. Tadi nyampenya 10.40 ya. Nah, bentar lagi beberapa menit lagi berangkat lagi nih. Nah, ternyata kereta api kelas K itu, kelas K yang non HSR itu ternyata memiliki kecepatan 120 km per jam. Nah, kenapa kelas K ini? Kelas K ini adalah kelas lama ya, yang ada di China ini. Nah, kelas K ini jalurnya itu yang tidak dilalui oleh speed train atau kereta cepat ternyata. Jadi rutenya itu tidak dilalui oleh kereta cepat ternyata. Nah, yang non HSR ini kelasnya itu ada K ya, K, Y, T, S, P. Ada banyak sih kelasnya itu. Nah, sedangkan kalau yang kereta cepat itu kelasnya ada 3. Yang pertama itu G, kelas tertinggi 350 km per jam. Yang kedua itu ada kelas D. Kelas D itu maksimum 250 km per jam. Yang ketiga itu kelas C. Nah, kelas C ini juga 250 km per jam. Tapi apa bedanya sama kelas D? Bedanya adalah kelas C ini adalah untuk lokal ya, untuk antar di dalam provinsi aja. Sedangkan kelas D itu baru antar provinsi. Nah, ini ada kereta barang ini, kereta kargo arah dari timur menuju ke barat. Ini nggak tahu yang angkut apa ini. Oke, saya akan mereview kereta sleeper ini. Nah, ini kereta K228. Kereta ini tujuan Guangzhou dari Lanzhou yang jaraknya itu 2.300 km-an kurang lebih ya. Nah, itu setara jaraknya dari Banda Aceh sampai ke Bandar Lampung. Ini tuh 38 jam. Ini memakan waktunya karena ada sampai 36 pemberhentian stasiun. Nah, di satu rangkaian ini ada 19 gerbong atau kereta. Di dalam satu rangkaian ini ada 3 kelas kursi ya. Yang pertama itu hard seat ya, jadi tempat duduk yang saling berhadapan itu. Yang kedua ada hard sleeper. Hard sleeper itu yang seperti ini. Nah, nih hard sleeper, jadi satu kompartemen ini ada 3 tingkat ya. Satu yang top, ini middle, ini yang lower. Nah, jadi saya tuh dapatnya di sini, di middle. Di middle ini agak kepentok kepalanya, jadi nggak bisa duduk. Yang di atas apalagi ya. Nah, yang enak ini yang di bawah ini lebih lega, lebih bisa duduk, kepala nggak kepentok gitu. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yang kelas tertinggi itu adalah soft sleeper. Nah, soft sleeper ini dalam satu kompartemen ini ada dua tingkat cuma, jadi lebih lega kepalanya gitu. Nah, ini dalam satu rangkaian dalam satu gerbong kereta hard sleeper ini ada 11 ya, ada 11 kompartemen di sini. Jadi kalau tempat duduknya dan satu kompartemen ini ada 6. Oke.
Oke, sekarang coba kita lihat ya yang soft sleeper ataupun hard seat. Ini di kereta 6 ya, ini kereta 6. Kalau di sebelah sana itu kereta 7 sampai kereta terakhir. Kayaknya kebalik deh kayaknya. Jadi kereta 1 itu yang paling belakang. Nah, kereta 13 ini baru ini yang kelas tertinggi ya. Ini kelas tertinggi. Nah, WC-nya ini di soft sleeper ini ada sabunnya, ada wastafelnya. Kayaknya airnya hangat deh. Oh, nggak bisa hidup. Bisa hidup. Ternyata ini dingin ya. Tapi di sini fasilitasnya ada sabun. Ada sabunnya. Nah, kalau di yang hard sleeper tadi nggak ada sabunnya ya. Jadi pas cuci tangan itu ya pas habis makan ya gitulah ya. Soft sleeper ini tuh dua-dua keretanya, dua-dua seperti ini, terus dikasih karpet. Lebih bagus ini, lebih nyaman. Harganya juga satu atas di atas hard sleeper. Kalau hard sleeper itu harganya itu 2,2. Kalau yang ini 1,2. Kalau yang ini 2,1. Ya lumayan sih harganya. Nah, ini sepertinya kereta makan ya. Kereta makan. Masih cuma dari doang. Do you have a drink? Sorry. Do you have drink? Drink. Oh, for there. 好像他推到车厢里去了，不在这边，去那边。这里是可以点餐的，推车的。Oh ya, aku udah. Sana cuma ada makanan ya. Tadi saya nanyain mau beli minum. Ternyata nggak ada. Nggak adanya tuh pas yang didorong. Nah, ini hard seat ya, ada ininya 32 ya, jadi lebih sempit kayak gini. Aduh, oh sungguh menyiksa. Oke, segitu saja kelas kereta yang ada di satu rangkaian K228 ini. Kalau saya sih, kalau milih soft sleeper, mending saya naik pesawat sejauh ini. Harganya tuh hampir sama dengan tiket pesawat, atau enggak kereta cepat yang kelas terendah. Jadi ada banyak kegiatan ya gitu yang kita lakukan di kereta ini. Tapi enaknya itu bareng teman-teman gitu ya, bareng keluarga gitu ya. Jadi bisa bercerita, bisa main game, bisa main kartu, main Uno gitu. Jadi itu di sana banyak juga orang duduk gitu di bawah ya, itu kan diberi tempat duduk itu bersilipat, itu bisa charging gitu ya. Tapi tempat colokannya casnya itu terbatas banget gitu. Jadi tadi saya nyari-nyari penuh semua, orang pada antri nyolok di dalam kompartemen ini. Nggak ada colokannya, cuma ada di lorong-lorong itu doang gitu. Jadi agak susah ngecas ya, kecuali yang kelas tertinggi ya, yang soft sleeper mungkin di dalam kompartemennya ini sepertinya ada deh colokan gitu ya. Nah, jadi kalau warlock sini ya, orang Cina sini, mereka tuh bawa bekal gitu, bawa mie, bawa pok mie gitu ya. Jadi mereka bisa merebus karena disediain air panas di sini. Nah gitu. Jam 3 sore kita nyampe di kota Zhengzhou. Ini ibu kotanya provinsi Henan ya. Kota ini berpenduduk 10 juta lebih, jadi ini setara Jakarta ya. Ini berarti big city juga, ini metropolitan city. Nah, ini kita memasuki stasiun Zhengzhou. Oh ya, gede juga stasiun keretanya nih.
parkirnya ada ya, tapi tidak ada parkir di emplasemen stasiun ini. Ini sebelah kiri kita, ini tujuan mana nih ya? Fuzhou, tujuan Fuzhou. Oh, Fuzhou ya. Yang sebelah kiri ini sama ya, katanya sama yang saya naiki ini. Boyong, oh, dari Zhengzhou ke Fuzhou. Jadi dari kota ini ke Fuzhou. Jadi yang sebelah kiri ini, yang kereta yang dari Zhengzhou ke Fuzhou ini kelasnya sama ya, yang saya naiki ini. Mereka juga ada 3 kelas tempat duduk, yaitu hard seat, yang kedua hard sleeper, yang ketiga itu soft sleeper. Jam 3.20 kereta mulai berangkat dari stasiun Zhengzhou ini menuju stasiun berikutnya. Nah, yang di sebelah sana itu seperti ini ya, CC 201 ya, yang ada di Indonesia, yang warna oranye. Selamat malam teman-teman. Ini kita nyampe di stasiun Zhoumadian, merupakan stasiun ke-26 dari 36 stasiun. Jadi ada 10 stasiun pemberhentian lagi sampai besok nyampe, kalau di jadwalnya itu jam 11.53. Nah, ini nyampe di stasiun Zhoumadian namanya ya, Zhoumadian. Nah, di sini ada juga ya turun naik penumpang. Nah, ini masih masuk provinsi mana nih? Apakah masih provinsi Henan? Nah, ini udah mulai berangkat ya, dari stasiun Zhoumadian jam 6.13 menit. Nah, ternyata dari stasiun Lanzhou ternyata dia nggak ngambil lurus ya, ngambil lurus ke Guangzhou. Ternyata dia membelok dulu ke sedikit ke utara, habis itu sampai di utara timur, baru ke bawah menuju ke Wuhan, baru ke Guangzhou. Nah, ternyata kotanya gede juga itu, coba perhatikan. Banyak juga sih ininya, gedung pencakar langitnya. Kalau di Cina udah pasti ya, kalau di perkotaan itu pasti masyarakatnya itu tinggal di apartemen atau gedung vertikal. Nah, ini di sini udah mulai maghrib ya. Maghrib tadi mulai jam 6.50. Nah, gede juga nih kotanya. Wow. Zhoumadian ini mungkin setingkat ini ya, kota ya, setingkat kota media atau kabupaten. Sepertinya kota media. Kalau di Cina, kota media atau kabupatennya aja udah jutaan penduduknya.
utama dia aja. Utama dia ada 2 juta, 3 juta gitu. Apalagi yang ibu kota provinsinya itu sampai puluhan juta. Karena populasi Tiongkok itu sekarang berapa miliar ya? 1, berapa miliar gitu ya. Nah, inilah kondisi malam-malam ya, udah maghrib ya. Nih orang-orang udah mau makan malam lagi nih. Ini makan bekalnya. Terus ada juga yang beli dari petugas yang dorong-dorong itu, yang dorong makan itu. Dan juga ada di sini ada kereta makan juga ya. Kereta makan tadi di kereta 11 entah 12 ya tadi ya. Nah, ini kan satu kompartemen ini tadi saya temannya dari Lanzhou itu, ternyata udah berbeda ya. Ternyata mereka udah pada turun dan terus naik lagi penumpang yang lain, terus ngegantiin tempat mereka gitu yang sebelumnya. Jadi saya nggak kenal lagi ini siapa ya, yang tetangga saya ya, tidurnya di samping gitu. Terus bapak-bapak di sini tuh ngerokok ya. Ngerokoknya itu di lorong-lorong itu loh. Lorong-lorong itu asapnya tuh nggak keluar masalahnya. Terus mereka nyaman aja gitu, ngirup-ngirup rokok terus sambil bernapas dengan asap rokoknya itu, karena asapnya tuh nggak keluar. Kalau saya udah pusing gitu ya. Ini udah mau jam 11 ya, kita nyampe di kota Wuhan. Nah, ini di stasiun Wuchang namanya, di kota Wuhan. Nah, ini berhenti cukup lama, ini udah mau masuk jam 11 malam, sekarang jam 10.55. Nah, ini sepertinya bukan stasiun kereta cepat ya, hanya stasiun kereta biasa. Kalau kereta cepatnya mungkin nggak di sini deh kayaknya. Ini ada ibu-ibu ini yang kenalan tadi karena dia tahu saya dari Indonesia, itu dia banyak nanya-nanya gitu ya, karena pelatih bulu tangkis cucunya orang Indonesia ternyata. Dia berasal dari Lanzhou. Ternyata orang sini nih ramah-ramah banget. Kemarin juga ada itu ya, orang-orang sampai tukeran ini WeChat. Selamat pagi teman-teman. Sekarang pukul jam 8 pagi. Ini udah hari ketiga di dalam kereta ya, hari ketiga 2 malam. Rasanya cukup bosan sih di dalam kereta. Ya gitu ya, cukup bosan. Terus udah pengen cepet-cepet nyampe. Ini udah jam ke 34 jam nih, karena ini udah jam 8 lewat ya. Jadi nanti nyampenya tuh jam 12 kurang 7 menit. Nah gitu. Jadi ini udah masuk 34 jam, rasanya udah bosan juga sih sebenarnya. Tapi cukup bosan, tapi nggak bosan-bosan gitu gimana gitu ya. Cukup bosan aja. Terus ternyata ada kemarin semalam ya, ibu-ibu ternyata dia tahu, bapak-bapak dulu ya, ternyata dia tahu seorang Indonesia. Terus dia kayak excited gitu sih, nanya-nanya gitu ya. Ternyata ada pelatih bulu tangkis cucunya itu orang Indonesia, namanya Kurniawan, Andre Kurniawan. Andre Kurniawan ini ngelatih bulu tangkis di Lanzhou ya, atau Lanzhou namanya. Nah, ternyata dia kayak excited gitu kayak, karena sama-sama orang Indonesia ya, pelatihnya kayak suka nanya-nanya gitu. Terus tukar WA juga, tukar WeChat juga. Terus walaupun ibunya agak susah ngomong bahasa Inggris, tapi kami tuh akhirnya ngechat via WeChat tuh, karena di WeChat itu kan bisa langsung ditranslate kan. Oh jadi gitu. Jadi dia banyak tanya-tanya soal keluarga, soal kerjaan dan segala macamnya gitu kan, soal tentang makanan di Indonesia gitu.
Jam 9.12 pagi di hari ketiga kita nyampe di stasiun Sao Guandong. Nah ini stasiun ke-35 ya, sebelum tujuan akhir kita itu adalah stasiun Guangzhou. Nah jadi jam 9.12 nanti berangkatnya sekitar 9.15. Lalu kita nggak ada lagi ya stasiun di antara stasiun ini ke Guangzhou, jadi kita langsung ke Guangzhou. Jadi sekitar 3 jam kurangan lagi ya sampai di stasiun Guangzhou. Sao Guandong. Nah itu di peron 4 ya. Itu kereta Xinyangbi Guangzhou juga itu. Xinyangbi Guangzhou Baiyun. Baiyun berarti North Guangzhou Railway Station ya. Guangzhou Bay. Guangzhou Bay. Benar sih? Nah inilah kondisi di sleeper ya. Ini di kompartemen saya ini ada bocil yang lagi nulis, yang lagi gambar, yang lagi bikin tulisan. Ternyata bocil ini bisa ini nulis Latin ternyata, A B C D E F G tadi. Jam 11.38 ini di hari ketiga kita hampir sampai di stasiun Guangzhou. Ini kita memasuki stasiun Guangzhou Baiyun di kota Guangzhou di bagian pesisir timur Tiongkok. Nah ini udah kelihatan ya, jadi ada gedung-gedung pencakar langitnya ini. Berarti kita udah memasuki pusat kota Guangzhou. Nah di atas itu ada ini ya, kereta ini yang elevate seperti monorail ya. Bukan sih, itu bus. Oke, ini dia stasiun Guangzhou Baiyun. Ini di emplacement stasiun ini ada berapa jalur ini? Ada puluhan ini sampai ke sana. Belum lagi yang sebelah satunya lagi. Itu ada banyak kereta ya, ada banyak kereta tipe ini, tipe non HSR. Sedangkan di sebelah satunya lagi itu ada kereta cepat. Berarti di sini di Cina ini berarti satu stasiun itu relnya itu udah gabung aja, berarti kereta non HSR sama kereta high speed. Ini Chenlu. Ini namanya Chenlu ya. Bocil Tiongkok yang gemes banget. Chenlu. Umurnya katanya 5 tahun. Di sini warlocknya baik-baik semua ya. Tadi saya kenalan sama ibu Zhang Hong sama suaminya juga. Tadi dikasih mie halal juga karena beliau dari Lanzhou. Beliau mau ke Guangzhou buat ngerayain Imlek katanya. Nah beliau excited banget sih ketemu sama saya orang Indo, karena pelatih bulu tangkis cucunya itu orang Indo, orang Indonesia. Jadi cerita panjang gitu ya, sampai tukaran WeChat juga. Jadi orang-orang sini nih, orang Tiongkok warlock sini nih ramah-ramah semua. Belum nemu saya orang-orangnya yang ini, yang cuek atau apalah gitu ya, yang diberitain media-media. Aslinya baik-baik semua, sumpah. Alhamdulillah kita udah nyampe di stasiun Guangzhou. Ini penumpang udah pada siap turun. Nah itu dia pelaksana stasiunnya sebelah sana.
Jadi kita di Guangzhou Railway Station ya, di pusat kotanya Guangzhou. Oke, 38 jam 14 menit. Alhamdulillah, akhirnya nyampe juga ya. Jauh banget ini, 2.300 km. Akhirnya nyampe. Oke, mari kita keluar. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di Guangzhou. Luar biasa. Perjalanan panjang ya, dari Lanzhou ke Guangzhou. Ini memakan waktu 38 jam 14 menit, akhirnya sampai juga di Guangzhou. Nah, ternyata di Guangzhou ini suhunya lebih hangat ternyata. Sekarang suhunya saya lihat 21 derajat. Wah, enak banget nih suhunya. Ini suhu yang cocok banget nih buat orang kita. Jadi nggak perlu pakai jaket, nggak perlu pakai selimut tebal lagi. Nggak perlu pakai long john yang tebal-tebal. Kita seperti di Bandung saja ini cuacanya. Nah, itu rangkaiannya di depan ya. Lokomotifnya itu di paling depan itu. Wow, jauh banget itu. Lokomotifnya di depan. Udah melewati peron. Itu di peron 7. Itulah perjalanan panjang ya, selama 38 jam lebih, 2.300 km dari barat laut Tiongkok menuju ke timur selatannya Tiongkok. Akhirnya nyampe juga di Guangzhou. Pengalaman yang seru banget ya. Ini perjalanan kereta api paling jauh saya. Soalnya kalau di Indonesia paling jauh itu ya dari Pasar Senen ke Banyuwangi ya, pernah ya, tapi itu transit pula di Semarang sama di Surabaya, jadi nggak ada yang direct. Nah, ini perjalanan paling jauh, itu pun naik kereta sleeper. Nah, di Indonesia kan belum ada ya sleeper ya. Nah, jadi di sinilah, kalau di Cina kayak gini kereta sleepernya gitu. Oke, ini pemandangan stasiun Guangzhou. Ini sepertinya bukan stasiun kereta cepatnya deh, hanya kereta biasa. Nah, di sana itu ada orang Hui itu, karena mereka juga dari Lanzhou, orang Muslim Hui yang pakai jilbab. Nah, kita pintu keluarnya itu di sana. Enak banget tuh cuacanya. Yang kemarin itu dingin sampai minus, tangan sakit. Ini kayak di Bandung aja cuacanya. Ini panjang banget rangkaiannya, tengok. Panjang banget. Ini sampai 19 rangkaian kereta. Oke, habis ini saya mau langsung ke hotel dan mau jalan-jalan di Guangzhou. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kalau kita keluar stasiun, kita harus scan paspor lagi ya. Jadi karena paspor kita ini nggak bisa autogate, cuma buat KTP orang Cina doang. Jadi kita harus scan otomatis di situ, sama petugasnya dicek manual. Nah, habis ini saya mau ke hotel ya, naik metronya di Guangzhou. Nah, jadi itu line merah nanti dari Guangzhou Railway Station ini menuju hotel. Oke, mari ikutin. Sampai kita ke hotel, sampai kita pulang ke Indonesia. Oh, bisa di-scan ternyata. Oke, Oke, selesai. Welcome to Guangzhou. Ini pengalaman pertama kali saya ke Guangzhou ya.
ini stasiun keretanya. Sepertinya ini bukan stasiun kereta cepat ya. Jadi kereta cepatnya mungkin yang di sebelah sana mungkin. Mana ya, kita mau ke stasiun metro. Di mana stasiun metronya? Oke, kita udah masuk di stasiun metronya. Jadi masuknya di sini dulu ya. Kita scan barang dulu di sini. Oke, kita security check dulu. Oke, sudah security check tadi di sana. Tas kita dicek ya seperti bandara ya. Kita menuju line 5. Di sana ya, line 5-nya. Line merahnya kita ke Sichun. Lalu nanti exit di pintu C. Jadi kita nggak perlu transit lagi. Kita cukup menaiki plat merah saja. Oke, kita udah di metronya. Kita dari Guangzhou Railway Station ke Sichun. Ke Sichun. Exit C ke kanan. Nah, coba kita lihat peta metro yang ada di Guangzhou. Wow, ini sampai line 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, sampai 20 line ini ya. Sampai 20 line ternyata. Tapi kalau di sini nyampe 22 ya. Nah, sebenarnya 20. Saya hitung tadi. Oke, kita udah keluar dari exit C. Ini dia, ternyata exit C ini langsung nyambung ya ke mall ini ya. Itu masuk ke Junhui Plaza. Oke, kita berjalan 200 meter menuju hotel. Nah, inilah ya Guangzhou ya. Di sini ada KFC, ada Starbucks, ada Chage, juga ada McD. Tapi Guangzhou ini agak ini ya, karena mungkin agak panas ya di sini ya. Terus agak padat juga, jadi ya kayak di Jakarta aja sih ini. Tapi saya lebih senang di ini. Di Kunming kemarin, di Dali, Lijiang enak, di apalagi di Lanzhou. Wow. Oke. Mari kita berjalan lagi ya, 100 meter.